Halo anak-anak yang hebat, selamat pagi. Apa kabar kalian? Selamat bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Untuk itu Ibu minta Angel untuk membimbing kita dalam doa pagi ini. Baik, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran di kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada. Sikap menghargai keberagaman. Pada video kali ini kita akan belajar keberagaman Indonesia dan pakaian adat yang ada dalam gambar tersebut. Indonesia memiliki keberagaman budaya, rumah adat, pakaian adat, namun tetap dalam wadah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk itu, mari kita lihat pada teks bacaan. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke kampung untuk melihat pawai tersebut. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak, apa yang dibicarakan pada paragraf pertama pada teks pawai budaya ini? Pada teks paragraf pertama ini membicarakan tentang pawai budaya yang sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Gagasan ini merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, untuk memudahkan kita cara menemukan gagasan pokok, kita perhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama. Ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama. Dan keempat, unsur inti kalimat utama terdapat gagasan pokok. Dari teks pawai budaya dapat kita temukan kalimat utama, yaitu terletak pada awal paragraf. Kalimat utama tentang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kita dapat menarik kesimpulan, unsur inti kalimat utama adalah gagasan pokok. Pokok dari paragraf pertama adalah pawai budaya sangat menarik. Ayo anak-anak, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua sampai paragraf ketiga ya. Dan mengisi dalam diagram berikut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman tersebut. Dapat meliputi
Yang pertama, keberagaman agama. Kedua, budaya. Ketiga, bahasa daerah. Keempat, makanan khas daerah. Sebagai contoh, Aji dan Angel berasal dari daerah Yogyakarta. Dengan rumah adatnya adalah joglo. Makanan khas adalah gudeg. Isko dan Ika dari Bajawa. Rumah adatnya Musalaki. Makanan khas Hararte dan Tapah. Rano dan Rini berasal dari Ende. Rumah adatnya Musalaki. Pakaian adat Lawo Lambu. Makanan khas uwi aindota dan keripik ubi nuabosi. Contoh yang lain, Fanci dan Ina berasal dari Maumere. Rumah adatnya adalah Lepogete. Pakaian adatnya Lesuwidintinen. Makanan khas Vogi, Mage, Wair, Ahu Ai Pungar. Anak-anakku yang hebat bisa bertanya kepada orang tua untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, jika anak-anak berada di lingkungan, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Jika ada agama yang berbeda di lingkungan kalian, bagaimana sikap kalian? Berikut ini adalah contoh sikap menghargai keberagaman, antara lain. 1. Berteman dengan siapa saja. Kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Yang kelima, cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaatnya. Selain kaya akan budaya, tarian adat, rumah adat, Indonesia juga kaya akan jenis-jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik di Indonesia. Pertama, angklung. Berasal dari Jawa Barat. Dimainkan dengan cara digoyang. Yang kedua, saluing. Berasal dari Sumatera Barat dan juga berasal dari Bejawa. Dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya, ada gendang. Berasal dari Jawa Barat, juga dari Bejawa. Dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Lalu ada tifa. Alat ini berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, ditabuh, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu bagaimana cara agar ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila bunyi frekuensi semakin besar, maka suara akan semakin keras. Nah, sebagai tugas rumah, carilah pakaian adat, nama rumah adat, makanan khas dari Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Oke, sekian video pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.